sebuah kelas saat ini nampaknya sedang ada sebuah ujian. Para siswa pun selalu mengerjakan ujian tersebut dengan sungguh-sungguh dan hati-hati. Akan tetapi di sana ada seorang murid wanita yang nampaknya kurang disukai oleh teman-temannya satu kelas. Sebab murid ini yang sering sekali untuk bolos saat jam pelajaran sedang dimulai. Akan tetapi walau demikian, para guru di sekolah tetap sangat menyayanginya. Terlihat murid wanita ini sedang memperhatikan temannya, namun ternyata dia bukan memperhatikan temannya, melainkan matanya terus menatap tajam ke arah jendela. Yang tiba-tiba ada sesosok siluman dari balik jendela. Yang sayangnya juga hanya dia sendiri yang dapat melihat siluman itu, sehingga ia pun berteriak kencang dan meminta tolong untuk perlindungan pada para dewa. Permintaan dari murid wanita itu rupanya didengarkan langsung oleh Dewa Limayen yang bernama Dewa Yato. Berdiri tepat di bangunan sekolah, Dewa Yato pun bersiap untuk menghabisi siluman tersebut bersama dengan sesosok wanita bernama Tomone, yang merupakan Tomone adalah jelmaan dari pusaka sakti milik Dewa Yato. Singkat cerita, pada akhirnya siluman itu pun berhasil dimusnahkan oleh Dewa Yato dan juga Tomone. Yang kemudian, entah apa penyebabnya, Tomone pun berkata jika ia ingin bebas dan pergi meninggalkan Dewa Yato. Sebab menurutnya, ikut dengan sosok dewa miskin seperti Dewa Yato, Tomone hanyalah menjadi sebuah pusaka sakti yang tidak ada harganya di mata dewa-dewa agung yang lainnya. Hingga pada akhirnya, di sini Dewa Yato pun marah dengan keputusan Tomone yang ingin meninggalkannya begitu saja. Namun apalah daya, Dewa Yato pun tidak mungkin untuk menahan Tomone, dan akhirnya ia pun melepas sebuah pengikat segel yang ia ikatkan pada Tomone. Lalu Tomone pun segera pergi meninggalkan Dewa Yato. Dewa Yato yang murka, di sini ia pun berkata pada Tomone, jika nanti saat pengikutnya sudah mencapai 120 juta, maka itu artinya Tomone sendirilah yang akan merengek-rengek untuk meminta Dewa Yato kembali menjadikan pusaka sakti untuk ia gunakan seperti sekarang. Tapi faktanya, Tomone malah pergi meninggalkan Dewa Yato tanpa memperdulikan kekecewaan dari sang dewa. Setelah insiden itu, Dewa Yato pun kemudian memutuskan untuk berdiam diri di taman sambil memikirkan pengunduran diri dari Tomone sebagai pusaka saktinya. Di sana ia pun sangat bingung, jika terus-terusan seperti ini, bagaimana caranya ia mendapatkan uang untuk membuat sebuah kuil agar ia menjadi dewa yang sangat terkenal. Lalu kemudian Dewa Yato pun mendapatkan sebuah telepon yang ternyata itu adalah telepon dari seorang bocil laki-laki. Ia meminta bantuan dari Dewa Yato untuk menemukan kucing kesayangannya bernama Uesama yang 3 hari ini sudah menghilang. Dewa Yato pun bingung karena biasanya ia bertugas untuk membantu orang menangkap atau memusnahkan siluman. Tapi dikarenakan Dewa Yato yang saat ini membutuhkan banyak uang untuk dapat membangun kuil, ia pun akhirnya menerima kesepakatan tersebut karena ambisinya yang ingin menjadi dewa agung dengan banyak pengikut nanti. Di lain tempat, terlihat ada 3 orang murid wanita yang baru saja pulang sekolah. Di sana mereka melihat poster sebuah kucing yang hilang. Mereka pun nampaknya sangat aneh dengan sosok poster itu karena hanya kucing saja sampai dibuatkan poster kehilangannya seperti ini. Di sana juga ada Dewa Yato yang sedang mencari kucing Uesama milik dari kliennya yang ada di poster itu. Sementara para siswi wanita ini, mereka pun memutuskan untuk segera pulang saja dikarenakan hari yang sudah sore. Tanpa sengaja,
Di tengah jalan, Dewa Yato pun berpapasan dengan salah satu murid dari siswi wanita itu yang bernama Hiyori. Lalu Hiyori pun melihat jika Dewa Yato ingin melompat ke sebuah tengah jalan raya, dikarenakan di sana ia melihat Uesama yang hendak kabur. Naasnya, karena kurang memperhatikan lalu lintas sekitar, Dewa Yato pun nyaris saja tertabrak oleh sebuah bus yang sedang melintas sangat kencang. Untungnya di belakangnya, Hiyori pun segera mendorong Dewa Yato, hingga Dewa Yato pun menjadi selamat dari insiden naas tersebut. Hiyori kemudian berusaha membangunkan Dewa Yato. Namun, samar-samar terdengar suara dari sahabatnya yang saat ini sedang berusaha untuk membangunkan Hiyori. Saat Hiyori berpaling ke arah sebelah kanan, tiba-tiba ia pun menyadari jika sahabatnya itu saat ini sedang menangis histeris melihat keadaannya yang nampaknya sangat sekarat. Di sini Hiyori pun nampak bingung bagaimana hal semacam ini bisa terjadi, karena faktanya jika jasad dan juga roh dari Hiyori saat ini sudah terpisah. Malam harinya, Hiyori mencoba untuk membuka matanya. Di sana, ia pun melihat orang-orang yang menyayanginya, juga ada seorang dokter di sana. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter, dokter ini pun menyatakan jika kondisi Hiyori saat ini baik-baik saja. Hiyori pun nampak kembali bingung bagaimanakah hal semacam ini bisa terjadi padanya. Usai meminum obat yang diberikan oleh dokter itu, Hiyori pun nampaknya sangat ngantuk. Ia bersiap untuk langsung tidur. Lalu pada saat ia tertidur, seketika Hiyori pun langsung terbangun karena ia mendengar suara-suara aneh yang terdengar jelas di telinganya. Ia pun mencari tahu sumber suara apakah itu. Yang sebenarnya jika suara-suara itu adalah suara-suara dari para siluman yang hidup berdampingan dengan umat manusia. Dewa Yato pun lalu muncul dari dalam selimut Hiyori dengan wajah yang sangat menyeramkan. Hal itu pun membuat Hiyori seketika langsung lari menjauh karena ia merasa sangat takut. Dan setelah Hiyori melihat wajah dari sosok itu, ia pun akhirnya mengenali jika itu adalah Dewa Yato. Di sini Hiyori masih bingung. Ia pun lalu bertanya siapakah Dewa Yato sebenarnya. Yato pun lalu berkata jika ia adalah seorang dewa. Mendengar ada sosok dewa yang bernama Yato, Hiyori pun di sini bingung karena ia belum pernah mendengar soal Dewa Yato sebelumnya. Yato lalu menjelaskan jika memang ia adalah seorang dewa yang belum diketahui oleh banyak orang, hingga wajar jika Hiyori belum pernah mendengar tentang namanya ini. Dewa Yato sangat yakin jika suatu hari nanti dia pasti akan menjadi sosok dewa yang sangat terkenal dengan puluhan juta atau bahkan ratusan juta pengikut setianya. Dan setelah menjelaskan semua itu pada Hiyori, Dewa Yato pun langsung pergi begitu saja meninggalkan Hiyori di sana. Sementara Hiyori sendiri yang melanjutkan tidurnya kembali. Dari kejadian itu, Hiyori pun kini seringkali merasa mengantuk dimanapun ia berada. Seakan tak kenal waktu, Hiyori pun langsung tidur begitu saja, walaupun itu di tempat umum sekalipun. Sepulang sekolah, Hiyori pun mencoba untuk mencari seekor kucing yang bernama Uesama itu, karena ia yakin jika mungkin saja bertemu dengan Uesama akan dapat menjelaskan tentang situasi yang terjadi padanya saat ini. Namun ternyata kemanapun Hiyori mencari kucing itu, ia pun tidak dapat menemukannya karena begitu banyak kucing yang ada di Jepang saat ini. Yang lagi-lagi Hiyori pun kembali merasa ngantuk dan ia pun lalu tidur begitu saja di tempat itu. Sama seperti Hiyori, Dewa Yato juga saat ini sedang mencari keberadaan kucing Uesama. Hingga di tengah-tengah pencariannya tersebut, ia pun melihat kucing Uesama yang saat ini nampak ketakutan sekali. Melihat ada Dewa Yato, Uesama pun langsung mendekat dan berlari hinggap di tubuh Dewa Yato. Seakan ia tahu jika Dewa Yato adalah sosok yang dapat melindunginya dalam situasi seperti ini.
dan tiba-tiba begitu banyak siluman yang seakan ingin memakan mereka berdua, hingga pertarungan pun terjadi antara Dewa Yato melawan para siluman-siluman tersebut. Namun rupanya jumlah para siluman ini pun terlampau sangat banyak dari biasanya, hingga Dewa Yato pun memutuskan untuk pergi saja menghindar dari para siluman-siluman ini, dan ia pun kini berada di sebuah perkebunan. Dewa Yato berharap jika para siluman-siluman itu sudah tidak lagi mengejarnya. Namun siapa sangka tiba-tiba saja tepat di hadapan Dewa Yato saat ini ada sebuah siluman kodok yang sangat besar. Ia pun bersiap untuk memakan Dewa Yato dan juga Uesama. Dewa Yato pun di sini bermaksud untuk menyerang saja Baiwan bersama dengan siluman kodok ini setelah ia memasukkan Uesama ke dalam bajunya. Kemudian Dewa Yato pun baru sadar jika saat ini Tomone pusaka saktinya sudah tidak bersamanya lagi. Tapi sudah terlambat bagi Dewa Yato untuk mundur menghadapi siluman kodok. Yang untungnya tiba-tiba saja ada sesosok tangan yang langsung menarik Dewa Yato. Yang ternyata itu adalah Hiyori yang datang di waktu yang tepat. Hingga pada akhirnya mereka berdua pun dapat lolos dari kejaran siluman kodok. Hiyori berkata jika ia sangat senang sekali karena dapat lagi bertemu dengan Dewa Yato, sebab Hiyori yang memiliki segudang pertanyaan yang terkait tentang dirinya akhir-akhir ini. Dewa Yato lalu berkata jika saat ini Hiyori telah terpisah dari rohnya, yang rupanya tubuh dari Hiyori saat ini sendiri itu sedang nyangkut di atas pagar. Penasaran dengan hal tersebut, Hiyori kembali bertanya jika apa ini artinya jika Hiyori sudah mati. Menurut Dewa Yato sendiri, jika Hiyori saat ini belum mati, melainkan tubuhnya hanya tertidur saja. Lalu Dewa Yato pun kembali memasukkan roh Hiyori untuk menyatu kembali bersama dengan tubuhnya, dan Hiyori pun tersadar lagi. Hiyori kembali bertanya pada Dewa Yato tentang apa yang terjadi saat ini. Dewa Yato pun perlahan menjelaskan pada Hiyori jika semua ini pasti terjadi dari kecelakaan yang dialami oleh Hiyori beberapa hari yang lalu. Ada alam yang bernama alam sini, tempat tinggal bagi makhluk yang hidup. Dan alam sana dikhususkan untuk orang-orang yang telah mati. Namun Hiyori saat ini itu ada di tengah-tengah kedua alam itu, karena Hiyori sekarang sudah menjadi seekor Ayasaki. Setiap kali Hiyori merasa mengantuk dan akhirnya ia tertidur, maka secara otomatis ruhnya akan keluar dari jasadnya, seolah-olah memang mirip dengan seseorang yang sudah mengalami kematian. Tapi bedanya, begitu ia terbangun, maka ruhnya akan kembali menyatu dengan jasadnya. Hiyori pun meminta Dewa Yato untuk mengembalikannya seperti semula karena ia tidak mau hidup seperti sekarang. Dewa Yato berkata, bisa saja jika ia dimintai bantuan oleh Hiyori, asalkan Hiyori mau membayar senilai 5, bukannya 5.000 apalagi 500.000, melainkan cukup dengan hanya 5 yen saja. Singkat cerita, pada akhirnya mereka berdua pun sepakat. Keesokan harinya, sewaktu Hiyori sedang bersekolah, ia pun lagi-lagi tertidur di dalam kelas. Sang guru yang berusaha untuk membangunkan Hiyori. Dan setelah terbangun, gurunya pun berkata pada Hiyori, jika Hiyori masih merasakan sakit, ia boleh tidur di UKS atau istirahat di sana. Dengan sangat sopan, Hiyori pun berkata pada ibu guru jika ia hanya ingin melanjutkan pelajaran saja dan dia juga baik-baik saja saat ini. Dan sewaktu pelajaran olahraga dimulai, Hiyori pun yang hendak mengganti dengan baju olahraga. Ia pun merasa mengantuk sekali dan parahnya di sini ia pun langsung tertidur di tempat itu begitu saja. Kedua sahabat ini pun lalu membawa Hiyori ke ruang UKS untuk ia beristirahat di sana. Sementara roh dari Hiyori sendiri saat ini di atas pohon menyaksikan dengan tingkah lakunya yang menurut Hiyori sangat merepotkan untuk kedua sahabatnya itu.
Ruh Hiyori pun lalu melihat jika di sekitarnya banyak sekali siluman-siluman dengan berbagai bentuk dan jenisnya. Seusai pulang sekolah, Hiyori pun berniat untuk bertemu dengan Dewa Yato. Setelah bertemu dengan Dewa Yato, Hiyori bertanya pada sang dewa, apakah Yato adalah benar-benar jelmaan atau titisan dari dewa. Yato berkata jika ia memanglah dewa tulen yang pernah ada. Tapi menurut Hiyori sendiri, Dewa Yato tidak terlihat seperti dewa, melainkan seperti jelmaan dari siluman. Langsung Yato pun menjelaskan pada Hiyori jika sepertinya yang terlihat seperti siluman bukanlah dirinya, melainkan Hiyori sendiri, yang ternyata saat ini lagi-lagi Hiyori pun sudah tertidur dan ruhnya pun kembali keluar dari jasadnya. Melihat keadaannya seperti sekarang, Hiyori pun meminta pada Dewa Yato, kalau begitu cepatlah sembuhkan aku, karena dengan uang 5 yen tempo hari, itu artinya sebuah kontrak sudah terjadi di antara mereka. Yato pun menjelaskan jika 5 yen itu tidak bisa lagi untuk diambil, karena itu adalah tabungannya untuk membuat sebuah kuil agar Dewa Yato menjadi Dewa Agung di masa depan. Dalam hayalannya tersebut, Dewa Yato pun nampak sangat senang membayangkan dengan apa yang ia alami suatu hari nanti. Hiyori langsung bertanya pada Dewa Yato, jadi kapan ia akan menyembuhkan Hiyori menjadi manusia normal seperti sedia kala? Dewa Yato menjelaskan jika semua itu tentunya tidak akan dalam waktu singkat, karena sekarang ia yang tidak memiliki sebuah harta suci atau pusaka suci, karena Tomone yang telah pergi meninggalkannya karena sudah tidak tahan lagi hidup bersama dengan Dewa Yato. Tiba-tiba Dewa Yato pun kembali mendapatkan telepon yang dimana ia kembali dimintai bantuan oleh pasiennya yang baru. Dewa Yato pun berkata dalam hati jika ini adalah 5 yen tambahannya untuk membangun kuil. Ia pun segera meninggalkan Hiyori begitu saja. Hiyori pun nampak marah dengan sikap Dewa Yato yang dianggapnya semena-mena. Dalam situasi ini, Hiyori pun tahu jika ia tidak boleh mengandalkan siapapun, sekalipun itu adalah Dewa Yato. Lalu Hiyori pun bersiap untuk mencarikan pusaka atau harta suci untuk Dewa Yato berperang, mengembalikan Hiyori menjadi manusia normal seperti sedia kala. Hiyori pun mulai berjalan menyusuri jalan-jalan kota. Setiap siluman yang ia jumpai di sepanjang jalan ditanyai oleh Hiyori apakah mereka ada yang mau untuk menjadi pusaka suci bagi Dewa Yato. Tapi sayangnya tidak ada satupun dari mereka yang menanggapi perkataan dari Hiyori. Hingga ia pun melihat ada sebuah badai hitam di langit yang Hiyori tahu jika di sana pasti banyak arwah-arwah kuat yang akan bisa menjadi pusaka bagi Dewa Yato. Segera ia pun berlari untuk mengikuti badai hitam tersebut dan menemukan pusaka suci untuk dipakai Dewa Yato. Sementara Dewa Yato sendiri yang saat ini ternyata sedang bekerja membersihkan kamar mandi dari seseorang yang menelponnya tadi. Apapun dilakukan oleh Dewa Yato asalkan kuil impiannya cepat menjadi kenyataan. Singkat cerita, pada akhirnya setelah bekerja Dewa Yato pun bersiap untuk beristirahat. Ia pun nampak tertidur di atas bangku kuil lusuh yang ada di tepi hutan. Tiba-tiba saja ia pun kembali mendapatkan telepon yang rupanya itu dari Hiyori. Hiyori berkata jika sekarang ia sudah berhasil menemukan harta suci sesuai yang diinginkan oleh Dewa Yato. Yato pun segera menyusul Hiyori yang rupanya yang ia bawa merupakan sebuah siluman laba-laba ganas yang akan memakan mereka kapanpun ia mau. Singkat cerita, pada akhirnya Dewa Yato pun mengajak Hiyori untuk pergi menghindari serangan dari siluman laba-laba. Mereka pun nampak bernapas lega karena siluman laba-laba sudah tidak lagi mengejarnya. Tapi siapa sangka tiba-tiba muncul lagi siluman laba-laba yang langsung ingin memakan mereka berdua. Sontak mereka pun segera memutuskan untuk kembali berlari. Namun Dewa Yato yang sudah tidak tahan lagi untuk berlari, ia pun memutuskan untuk bertarung dengan siluman laba-laba ini. Dan pada akhirnya Dewa Yato pun mengeluarkan semua kekuatan yang dimiliki olehnya.
Secara ajaib, tiba-tiba saja ada sebuah arwah suci yang belum pernah terjamah sebelumnya. Arwah suci itu pun langsung mengubah wujudnya pada mode pedang, yang itu artinya kini Dewa Yato telah memiliki pusaka barunya setelah kehilangan pusaka lamanya dahulu. Dan dengan mudah, siluman laba-laba ganas itu pun dihabisi oleh Dewa Yato. Hiyori lalu bertanya pada Dewa Yato, apakah ini yang dinamakan harta suci? Dewa Yato menjawab jika ia sangat beruntung bisa bertemu dengan arwah yang belum pernah terjamah sebelumnya. Ditambah lagi, jika pedang ini ukurannya sangat pas untuk menggantikan Tomone yang telah pergi. Yang diberi nama pedang ini oleh Dewa Yato adalah Yuki. Lalu pedang itu pun mengeluarkan sinar berwarna putih yang langsung berubah wujud menjadi sosok bocah laki-laki. Sontak saja peristiwa itu membuat Hiyori menjadi merasa heran. Yato langsung berkata pada Yuki jika ia adalah tuannya saat ini, yang itu artinya Yuki harus patuh dan tunduk pada semua perintah dari Dewa Yato. Melihat Yuki yang saat ini merasa kedinginan, dengan inisiatifnya Dewa Yato pun langsung memberikan jaketnya. Namun semua itu pun ditolak oleh Yuki, karena menurut Yuki jika jaket dari Dewa Yato sangat bau sekali. Hiyori juga melakukan hal yang sama pada Yuki. Ia pun memberikan syalnya untuk dikenakan oleh Yuki agar tidak terlalu dingin. Siapa sangka Yuki pun langsung mengambil syal tersebut dan memakainya. Yang sepertinya jika saat ini harta suci Yuki sangat menyukai kedekatannya bersama dengan Hiyori daripada dengan tuannya, yaitu Dewa Yato. Kemudian Dewa Yato pun mengajak Yuki ke sebuah tempat yang dimana di sana ia diajak ke sebuah tempat pengumpulan barang bekas untuk mencari baju-baju second yang masih layak pakai untuk dikenakan oleh Yuki. Sontak saja Yuki pun mengatakan jika apakah ia harus memakai semua ini karena menurutnya ini terlihat sangat aneh. Dewa Yato pun menjadi marah dan meminta Yuki untuk memakainya saja dan tidak usah banyak protes. Akhirnya Yuki pun memakai pakaian yang diberikan oleh Dewa Yato. Lalu Dewa Yato pun mengajak Yuki untuk makan di suatu tempat. Namun bukannya di restoran ini, melainkan Yuki hanya diberi seekor ikan oleh Dewa Yato, yang dimana itu semua nampaknya tidak disukai oleh Yuki. Namun Dewa Yato pun berkata jika Yuki harus cepat memakan makanan itu sebelum rezekinya kali ini diambil oleh orang lain. Dan benar saja, tiba-tiba seekor kucing oranye lewat dan langsung mengambil ikan itu. Untungnya di waktu yang tepat, Dewa Yato pun dengan sigap menangkap kucing oranye itu dan kembali mengambil jatah ikan milik Yuki. Kemudian ia pun memberikannya kembali pada Yuki. Akan tetapi, dikarenakan Yuki yang menolak, Dewa Yato pun langsung memakannya, yang ternyata rasa ikan itu sudah tidak enak lagi. Yuki pun di sini tidak mengira jika nasibnya akan sesial ini karena kesehariannya bersama dengan Dewa Yato hanya dihabiskan dengan berkeliling kota ke sana kemari tanpa tujuan yang pasti dan tidur di kuil tua untuk menghindari perhatian orang lain. Menyadari ada yang aneh dari sikap Yuki, Dewa Yato pun lalu paham. Ia langsung mengajak Yuki makan di sebuah restoran yang ternyata di sana juga ada Hiyori. Dan yang membayar semua itu nantinya pasti adalah Hiyori, bukannya Dewa Yato. Dan untuk menjaga wibawanya di hadapan Yuki, Yato pun meminta pada Hiyori agar ia memberikan uangnya pada Yato, agar nantinya seolah-olah Yato lah yang membayar semua makanan mereka. Setelah makan siang selesai, Hiyori pun langsung menghampiri Yuki. Yuki pun lalu berkata terima kasih pada Hiyori untuk jamuannya kali ini. Karena walaupun bagaimana, ia tahu jika yang membayar semua makanan mereka tadi adalah Hiyori, bukanlah Dewa Yato. Yuki lalu bertanya pada Hiyori, kenapa ia bisa kenal orang seperti Dewa Yato. Pelan-pelan Hiyori pun mulai menjelaskan jika pertemuan mereka itu berawal dari roh Yuki yang sering keluar dari jasadnya, dan Dewa Yato sendiri mencoba untuk menyembuhkan semua itu. Yuki pun berkata jika Hiyori sangat sial di sini karena bertemu dengan Dewa Yato. Ya, menurutku juga begitu, ucap dari Hiyori.
Tak lama Dewa Yato pun datang menemui mereka berdua. Lalu handphonenya pun lagi-lagi berbunyi. Dewa Yato pun menjadi sangat senang karena ia kembali mendapatkan pelanggan baru untuk menambah pendapatan kuilnya. Dengan segera Dewa Yato pun langsung pergi meninggalkan Hiyori sendiri. Namun Hiyori pun langsung menyusul dengan keluar dari jasadnya. Yang itu artinya jika saat ini Hiyori pasti tertidur lagi di tempat itu. Hiyori di sini pun nampak sangat marah pada Dewa Yato karena sikap Dewa Yato yang tidak sopan terhadap semua orang. Lalu tiba-tiba saja tempat itu pun berubah menjadi sebuah kuil tua yang entah di mana. Lalu terdengar sebuah puisi yang sangat indah yang berbunyi, meski tanpa tuanmu, jangan pernah lupakan musim semi. Hiyori pun lalu sadar jika puisi itu adalah milik dari Sugawara no Michizen atau Dewa Pembelajaran Teijin sama. Yuki dan Hiyori pun segera untuk memberikan penghormatan pada Dewa Pembelajaran itu. Dewa Pembelajaran lalu bertanya pada Dewa Yato, siapakah sosok laki-laki berambut kuning ini, karena ia belum pernah melihatnya. Dewa Yato berkata, jika sosok itu adalah Yuki yang merupakan roh suci yang kini telah menjadi pusaka saktinya. Dewa Pembelajaran kemudian berkata pada Yuki, jika sebagai harta suci, ia tidak boleh membungkuk pada Dewa Pembelajaran. Salah seorang gadis kuil pun juga berkata hal yang sama pada Yuki, jika tidak baik membungkuk pada dewa lain di depan dewa yang saat ini menjadi tuan dari Yuki itu sendiri, alias Dewa Yato. Hiyori pun nampak takjub karena Dewa Pembelajaran di sana memiliki banyak gadis-gadis kuil yang sangat cantik dan juga cerdas. Di antaranya ada Ayu, Miu, dan juga Moyu. Mereka merupakan Tenjin bersaudara, sekaligus harta suci dari Dewa Pembelajaran. Dewa Pembelajaran lalu berkata, jika saat ini ia sedang sangat sibuk, soalnya ini adalah musim ujian, jadi ia ingin untuk mengurus beberapa siluman. Dan seseorang yang disuruh untuk mengurus para siluman nanti adalah Dewa Yato itu sendiri. Sebagai imbalannya, Dewa Yato boleh untuk masuk ke grup teman Dewa Pembelajaran, yang nantinya ia akan mendapatkan segala fasilitas yang mumpuni. Salah satunya Dewa Pembelajaran akan menjadikan Dewa Yato sebagai pimpinan cabang, karena Dewa Pembelajaran tahu jika selama ini Dewa Yato seringkali untuk tidur di kuil tanpa izin dari siapapun. Dewa Pembelajaran juga tahu jika selama ini Dewa Yato ingin memiliki kuilnya sendiri. Ia pun tak lupa memberikan uang sumbangan terhadap Dewa Yato yang nominalnya cukup besar. Akan tetapi Dewa Yato yang merasa jika ia telah dihina habis-habisan oleh Dewa Pembelajaran, ia pun nampak menolak uang itu. Tapi karena nominalnya terlalu besar, Dewa Yato pun di sini menjadi ragu apakah ia harus menolak atau mengambil uang dari Dewa Pembelajaran. Kemudian dari sebuah pipa yang dipegang oleh Dewa Pembelajaran, ia pun memanggil sosok pusaka suci yang lain, yang dimana pusaka ini masih baru menurut Dewa Pembelajaran. Dan ternyata setelah pusaka itu keluar, membuat Dewa Yato pun menjadi terkejut karena faktanya sosok pusaka itu tak lain adalah Tomone. Di sini Tomone menjelaskan jika namanya bukanlah Tomone melainkan Mayu, dan ia pun juga mengakui jika dulu adalah pusaka suci yang dimiliki oleh Dewa Yato. Akhirnya Yuki pun mulai bertanya-tanya tentang pengalaman Tomone waktu ikut bersama dengan Dewa Yato. Lalu setelah mendengar cerita dari Tomone sewaktu masih ikut bersama dengan Dewa Yato, membuat Yuki dan juga Hiyori merasa kecewa dengan sikap dari mereka berdua. Sontak saja hal itu pun membuat Dewa Yato dan Tomone menjadi bertengkar karena tak seharusnya aib Dewa Yato dibongkar oleh Tomone di hadapan semua orang seperti sekarang. Lalu Hiyori bertanya pada Dewa Pembelajaran kenapa ia ingin Yato untuk memusnahkan semua siluman. Apakah siluman itu sangat berbahaya? Kenapa mereka semua harus dilenyapkan? Dewa Pembelajaran pun lalu menjelaskan jika kekacauan di antara manusia itu artinya sama saja kekacauan yang ada di surga.
Dan untuk memusnahkan seluruh siluman-siluman tersebut, Dewa Pembelajaran di sini sama sekali tidak memaksa Hiyori untuk bergabung dengan Dewa Yato dan juga yang lainnya untuk dapat membasmi semua siluman yang ada. Akan tetapi, seakan ada dorongan yang kuat dari dalam hati Hiyori untuk bergabung bersama dengan Tomone, Dewa Yato, dan juga Yuki untuk membasmi semua siluman-siluman tersebut. Di sini nampaknya Dewa Yato pun enggan untuk bergabung dengan tim barunya, yang dimana ia hanya ingin seorang diri saja atau bersama dengan Yuki untuk membasmi semua siluman-siluman yang ada, tanpa bantuan dari Hiyori dan juga Tomone, hingga mereka pun lalu berpisah, memutuskan jalan masing-masing. Kemudian Hiyori pun langsung farming mencari keberadaan siluman-siluman yang akan ia buru. Langkahnya pun terhenti di sebuah stasiun, karena di sana Hiyori melihat ada sesosok siluman berwarna hijau. Tanpa banyak bicara, Hiyori pun langsung menghajar siluman tersebut. Setelah itu Hiyori berkata pada siluman itu jika ia tidak akan membiarkan siluman itu mempengaruhi orang untuk melakukan hal-hal yang buruk. Dan siapa sangka satu persatu siluman pun keluar dari persembunyian mereka. Para siluman-siluman ini pun lalu bersatu. Mereka berkata jika akan membawa Hiyori ke tempat asal mereka. Dan di sini Hiyori pun menjadi sangat bingung karena ia tidak memiliki sebuah pusaka suci untuk dapat menghadapi semua siluman-siluman yang ada. Hingga para siluman pun sepakat untuk mengikat Hiyori di tengah-tengah rel kereta api yang tepat di hadapannya. Saat ini ada sebuah kereta yang melintas. Apakah ini artinya akhir dari hidup Hiyori? Namun untungnya di waktu yang tepat Dewa Yato pun datang dengan membawa Yuki dan langsung menghajar semua siluman yang ada. Singkat cerita, pada akhirnya mereka berdua pun dapat selamat di atas kereta api saat ini. Benar ucapan dari Dewa Pembelajaran, jika jumlah para siluman nampaknya sangat banyak di muka bumi. Terlebih lagi, jika mereka sudah bersatu, pasti akan menghasilkan sebuah siluman yang sangat besar dan juga ganas serta jahat juga. Di sini, Dewa Yato pun berpesan pada Yuki dan juga Hiyori, sebaiknya mereka tidak usah takut pada siluman apapun. Dengan gagah berani, kemudian Dewa Yato pun maju untuk melawan semua siluman-siluman itu, yang saat ini terlihat ada seseorang yang akan dicelakai oleh sang siluman dengan cara menabrakkan dirinya ke sebuah kereta yang sedang melintas. Singkat cerita, dengan kekompakan mereka semua, para siluman pun berhasil dikalahkan oleh Dewa Yato dan juga yang lainnya. Tomone yang melihat hal tersebut dengan mata kepalanya sendiri, ia pun baru pertama kali ini merasa sangat bangga terhadap Dewa Yato yang mampu memimpin timnya dengan baik. Tomone tidak ikut membasmi siluman dikarenakan perintah langsung dari Dewa Yato yang memintanya untuk tidak membantu dirinya dan juga yang lain, karena ini merupakan tanggung jawab mereka bertiga, sebab Tomone yang telah menjadi pusaka suci dari Dewa Pembelajaran. Setelah misi hari ini berjalan dengan sangat baik, Dewa Yato, Yuki, dan juga Hiyori, mereka semua pun lalu berkumpul bersama dan mereka sekarang tahu apa arti kekompakan dan juga kebersamaan, saling membantu dalam menghadapi seluruh siluman yang ada di muka bumi ini. Semua itu semata-mata demi kebaikan umat manusia yang hidup di dalam bumi itu sendiri. Secara samar-samar, Yuki pun mendengar suara tangisan yang ternyata itu adalah suara Hiyori yang sedang menangis. Hiyori pun di sini merasa sangat terharu dengan sikap dari Dewa Yato. Walaupun Yato terlihat dewa yang tidak peduli dengan seluruh umat, akan tetapi jauh dalam lubuk hati Dewa Yato, dirinya sangat menghargai seluruh umat manusia, termasuk Hiyori. Dan soal ia yang nampaknya tidak peduli dengan cara agar Hiyori dapat hidup normal seperti manusia sedia kala. Semua itu sebenarnya tidak begitu, melainkan Dewa Yato hanya ingin memiliki sebuah kuil. Dengan kuil itu nantinya para umat manusia akan dapat ia bimbing seperti Dewa Pembelajaran di kuilnya tadi. Malam harinya,
Yuki bersama dengan tuannya yaitu Yato sedang beristirahat di depan kuil milik dewa pembelajaran, di mana di malam itu malam pun terasa sangat dingin dari malam sebelumnya, membuat tubuh Yuki pun menjadi menggigil. Dewa Yato pun segera melemparkan sebuah jaket untuk digunakan oleh Yuki. Yuki pun di sini akhirnya baru sadar jika sebenarnya Dewa Yato itu sendiri sebenarnya amat sangat tulus menyayangi Yuki. Walaupun Yuki tahu jika jaket pemberian Dewa Yato kali ini, Yuki tahu jika itu hanya ia ambil atau ia dapatkan dari sebuah tempat sampah yang motifnya juga nampaknya kurang disukai oleh Yuki dengan bentuk Pokemon. Tapi walaupun demikian, Yuki tahu jika Dewa Yato sangat tulus menyayangi semua pusaka sucinya, termasuk Tomone dan juga dirinya. Dan setelah memakai jaket tersebut, Yuki pun lalu tertidur pulas di dekat Dewa Yato. Seakan saat ini dia telah dapat menerima takdirnya sebagai pusaka suci milik Dewa Yato. Saat tertidur, Dewa Yato pun lalu bermimpi jika dalam mimpinya itu dia menjadi sosok dewa agung yang sangat digandrungi oleh banyak wanita dan juga orang. Di dalam kuilnya yang sangat indah dan juga megah itu, orang-orang pun banyak yang mengantri karena ingin berkonsultasi langsung bersama dengan Dewa Yato. Dewa Yato pun nampak sangat menyukai kehidupan barunya sekarang. Tapi sayangnya semua itu pun hanya mimpi. Dewa Yato pun lalu terbangun sewaktu ia terjatuh dari tangga kuil. Keesokan paginya, Hiyori pun menemui Dewa Yato dan juga Yuki di kuil sambil membawakan bekal makanan sekolahnya. Dewa Yato pun makan dengan sangat lahap di sana. Hiyori berkata, sebagai ganti dari bekal yang dimakan oleh Dewa Yato itu, maka hari ini Dewa Yato harus benar-benar mendengarkan semua perkataan dari Hiyori. Yuki lalu berkata, jika semalaman ini ia tidak bisa tidur sama sekali karena selalu mendengar suara-suara Dewa Yato yang mengigau menjadi sosok dewa agung. Dewa Yato lalu menjelaskan jika pasti sebentar lagi mimpinya akan menjadi kenyataan. Sontak saja Hiyori dan juga Yuki pun terkejut mendengar pengakuan dari Dewa Yato itu. Karena menurut pengakuan dari Dewa Yato, jika ia terus mengelus-ngelus sebuah gentong raksasa yang ia dapatkan dari kota, ia akan menjadi seorang dewa agung secepatnya, yang membuat Hiyori dan juga Yuki pun menjadi merasa aneh dengan kemampuan dewa yang dimiliki oleh Dewa Yato. Yuki pun segera mengambil gentong besar itu dari tangan Dewa Yato, lalu ia mengopernya kepada Hiyori. Hingga pada akhirnya Hiyori pun langsung membantingkan gentong itu ke tanah dan gentong itu pun hancur seketika. Hiyori langsung memperingatkan Dewa Yato, bukankah dulu dia pernah bilang kalau dewa dan harta suci itu satu tubuh dan pikiran yang sama. Dan sekarang Dewa Yato telah bertemu dengan harta suci yang sangat hebat yaitu Yuki. Jadi dewa itu tidak boleh bersikap seperti ini, percaya kepada sebuah benda berharga yang akan memberikannya keberuntungan. Kemudian dalam diamnya itu Dewa Yato pun langsung berkata, jika menurut Dewa Yato saat ini sebaiknya Hiyori langsung masuk saja ke dalam tubuhnya karena ada seseorang yang ingin dipertemukan bersama dengan Hiyori oleh Dewa Yato. Akhirnya Hiyori pun yang bingung langsung menuruti semua perkataan dari Dewa Yato. Kemudian Dewa Yato pun mengajak Hiyori dan juga Yuki untuk pergi ke sebuah warung kelontong. Sesampainya di sana ada seorang wanita yang langsung menghampiri Dewa Yato dengan berlari dan memeluknya. Wanita ini pun berkata, kemana saja kau Yato? Kenapa baru kemari sekarang? Yato pun lalu menjelaskan jika dirinya sangat sibuk dengan semua urusan-urusan yang ada. Lalu Dewa Yato pun memperkenalkan sosok wanita ini kepada Hiyori, yang rupanya ia bernama Kofuku, yang rupanya jika Kofuku adalah pacar dari Dewa Yato. Sontak saja Hiyori pun menjadi terkejut, bukannya karena cemburu, karena ia tak percaya ada seseorang yang menyukai Dewa Yato dan menjadikan dia sebagai kekasihnya.
Dewa Yato pun berkata pada Kofuku jika sebenarnya ia ingin mentraktir makanan hangat untuk Hiyori dan juga Yuki. Tapi permasalahannya, Dewa Yato sama sekali tidak mempunyai uang. Secara spontan, Kofuku pun menjadi tidak tega dengan keinginan mulia dari Dewa Yato yang ingin mentraktir mereka berdua makan. Lalu Kofuku pun memberikan sejumlah uang yang lumayan banyak pada Dewa Yato. Tujuannya agar kekasihnya itu dapat mentraktir makan Hiyori dan juga Yuki. Kayaknya mau kondo juga ya Dewa Yato. Kemudian setelah itu, ada seseorang yang langsung menendang Dewa Yato. Hal itu pun membuat Yuki dan juga Hiyori menjadi sangat terkejut. Yang ternyata menurut pengakuan pria itu, dia adalah kekasih dari Kofuku. Dan akhirnya Hiyori juga Yuki pun paham jika Dewa Yato dan Kofuku ternyata berselingkuh. Pria tinggi besar ini lalu bercerita jika dia adalah harta suci milik Ebisu Kofuku yang bernama Kuro. Seketika Yuki pun langsung teringat jika sebenarnya di balik sikap kalem dari Kofuku, rupanya ia merupakan salah satu dari 7 dewa bertarung yang hebat. Di tengah pembicaraannya tersebut, Dewa Yato pun lalu memberitahu pada Yuki dan juga Hiyori jika berhati-hatilah berbicara dengan Kuro karena Kuro yang sangat suka untuk memakan anak kecil hidup-hidup. Sontak saja Kuro pun menjadi marah dari fitnahan Dewa Yato tersebut hingga ia pun menendang Dewa Yato jauh menuju langit. Lalu Kuro pun menatap tajam ke arah Yuki. Ia pun menanyai Yuki, "Bukankah kau adalah harta suci milik Yato? Siapa namamu?" Yuki pun memberitahu namanya kepada Kuro. Ternyata Kofuku juga menanyai Hiyori, siapakah namanya. Hiyori pun lalu menjawab jika namanya adalah Iki Hiyori. "Oh, jadi namamu adalah Hiyori dan kau juga manusia biasa bukan dewa seperti aku. Kenapa kau bisa punya hubungan dengan Yato?" Kofuku pun lalu berkata pada semua orang di sana, walaupun Yato adalah sosok dewa yang mungkin terlihat kurang menyenangkan, tapi sebenarnya Yato adalah sosok dewa yang kejam dan juga sangat menakutkan. Di tengah situasi tegang itu, Dewa Yato pun tiba-tiba kembali dengan membawa sebuah kabar jika ia mendapatkan sebuah panggilan kerja lagi. Tanpa banyak bicara, ia pun langsung menarik Yuki untuk ikut dengannya. Sementara Hiyori yang berpamitan dulu kepada pemilik rumah di sana. Cerita pun beralih pada sebuah surat wasiat yang ditulis oleh seseorang. Nampaknya orang ini ingin segera mengakhiri hidupnya. Ia sudah bersiap berdiri di atas gedung yang sangat tinggi dan juga meminta maaf pada ibunya. Lalu kemudian terdengar suara yang sangat keras, Yato sudah datang, yang ternyata Dewa Yato pun sudah tiba di tempat itu. Tapi sayangnya karena kecerobohan Dewa Yato, akhirnya pria itu pun terdorong oleh Dewa Yato sendiri. Nyaris ia pun jatuh dari atas gedung yang sangat tinggi. Di tengah kepanikan tersebut, orang ini pun rupanya dihampiri oleh Dewa Yato yang juga terjun dari atas gedung. Yang rupanya sebelum menyelamatkan, Dewa Yato masih sempat berkenalan dengan orang ini hingga akhirnya mereka pun mengobrol sebentar. Sontak, Yuki yang melihat hal itu pun menjadi heran dengan tingkah dari Dewa Yato. Karena bagaimana bisa dalam situasi seperti ini, ia masih sempat-sempatnya mengajak ngobrol kliennya yang hampir saja meninggoy. Setelah itu, Yuki, Hiyori, dan juga Dewa Yato kembali ke rumah Kofuku. Dan di sini Kofuku pun akhirnya mengaku pada Dewa Yato jika sebenarnya memang dia yang menjadi seorang gadis untuk mengganggu klien Dewa Yato tadi, yang mengakibatkan kliennya itu hampir saja mengakhiri hidupnya. Di sini Kuro pun marah karena Kofuku yang bertindak semaunya sendiri di belakang harta sucinya yaitu Kuro. Kofuku pun menjelaskan jika semua ini karena ia merasa sangat kesal pada Kuro yang selalu melarang Kofuku untuk pergi ke sana dan kemari. Kuro juga memberi selamat dan mengakui kehebatan dari Yuki karena walaupun ia masih kecil, tapi Yuki sudah mampu untuk memotong ikatan antara Kofuku dengan klien dari Dewa Yato. Kemudian Kuro pun memberikan upah 5 yen pada Dewa Yato sebagai imbalannya karena telah menyelesaikan semua masalah dengan sangat baik. Kuro juga berkata jika ia boleh berdekatan dengan tuannya yaitu Kofuku. Setelah itu mereka bertiga pun memutuskan untuk pulang dari tempat Kofuku. Sebelum mereka pulang, Hiyori pun kembali bertanya pada Kofuku perihal perkataannya tadi yang mengatakan jika Yato adalah dewa yang menyeramkan sebenarnya.
Dia harap jika itu hanyalah sebuah candaan semata. Kofuku lalu bercerita tentang masa lalu kelam dari Dewa Yato. Jika dulu Dewa Yato pernah menghabisi senjata sucinya, juga pernah menghabisi sesosok manusia yang membuat dia sangat marah pada saat itu. Dan dari rumor itulah pada akhirnya Dewa Yato berkenalan dengan Kofuku. Singkat cerita, waktu pun sudah malam, Hiyori pun pulang seorang diri. Rupanya sedari tadi ia diawasi oleh Dewa Yato. Dewa Yato pun bertanya, "Kenapa kau baru pulang? Apa yang kalian bicarakan di sana?" Di sini Hiyori pun langsung bertanya lagi pada Dewa Yato, kenapa dirinya diajak ke tempat Kofuku hari ini. Dewa Yato pun hanya berkata, "Jika kelak terjadi hal buruk padaku, maka kau harus datang ke tempat Kofuku. Kau mengerti?" "Ya, aku mengerti." Itulah perkataan dari Hiyori. Di sebuah danau, terlihat jika Yuki saat ini sedang menyendiri. Lalu kemudian muncul sesosok wanita dengan pakaian yang sedikit aneh. Yang ternyata itu adalah juga senjata suci milik Dewa Yato. Kemudian Dewa Yato pun datang dan menanyai, "Mau apa kau datang kemari, Nora?" Sungguh wanita itu pun sangat senang karena Dewa Yato memanggil namanya begitu lengkap. Ia juga sangat suka dengan sebuah nama yang diberikan oleh Dewa Yato, yaitu Nora. Melihat kedekatan mereka berdua, Hiyori pun lalu bertanya, "Apakah jangan-jangan itu adalah harta sucimu juga?" Yato pun lalu berkata jika iya, dia memang harta suciku. Tapi Dewa Yato yang tahu dengan kekuatan yang dimiliki oleh Nora. Akhirnya ia pun memutuskan untuk menempatkan Nora di tempat ini dan jangan pernah pergi tanpa ia panggil untuk menghadap Dewa Yato. Keesokan harinya, seusai pulang sekolah, Hiyori pun kembali bertemu dengan Dewa Yato dan juga Yuki. Di sana, Dewa Yato pun memberikan kejutan untuk mereka berdua jika saat ini ia sedang memegang sebuah siluman kecil. Sontak saja, Yuki dan Hiyori pun terkejut dengan seekor siluman yang saat ini sedang dipegang oleh Dewa Yato. Dewa Yato pun senang dengan reaksi mereka berdua, karena dengan begitu nantinya akan memudahkan membuat garis batas dengan benci dan kekuatan. Garis batas sendiri berfungsi sebagai perisai dan satu-satunya senjata bagi harta suci dan semacamnya. Setelah itu, Dewa Yato pun meminta Yuki untuk membentuk jari seperti tombak, lalu coba buat garis di antara tengah kau dan siluman. Yuki pun langsung mencobanya dan siapa sangka dengan arahan dari Dewa Yato. Untuk pertama kalinya mencoba, Yuki pun langsung berhasil dengan sempurna membuat garis batas tersebut yang merupakan kekuatan besar bagi seorang harta suci sepertinya. Hiyori lalu bertanya pada Dewa Yato, bukankah wanita yang dipanggil oleh Dewa Yato dengan sebutan Nora semalam, dia juga merupakan harta suci? Dewa Yato pun hanya berkata, jika iya, dia memanglah harta suci, dan dia adalah harta suci yang sangat bermanfaat untuk Dewa Yato. Tiba-tiba saja, Hiyori pun menjadi sangat marah pada Dewa Yato ketika Dewa Yato berkata jika ia tidak mau tinggal bersama dengan Yuki. Semua itu dikarenakan Dewa Yato yang bingung harus menempatkan Yuki di mana, sementara ia sendiri hanyalah seorang gelandangan yang tidak memiliki rumah saja. Yuki pun di sini akhirnya bingung, ia harus kemana saat ini. Yang pada akhirnya dari perdebatan mereka itu, Yuki pun dibawa oleh Hiyori untuk tinggal bersamanya di rumahnya. Namun Dewa Yato pun menolak karena tidak sebaiknya mereka tinggal berdua karena itu terlalu berbahaya. Namun Hiyori pun nampak tak peduli, ia pun tetap memilih untuk tetap bersama dengan Yuki pulang ke rumahnya tanpa memperdulikan perkataan Dewa Yato. Setibanya di rumah, Hiyori pun memperlakukan Yuki dengan sangat baik. Ia pun menyiapkan sebuah kamar yang sangat besar. Yuki pun menjadi sangat senang karena itu. Lalu Hiyori berkata jika kamarnya tepat berada di sebelah Yuki, yang itu artinya jika Yuki memerlukan bantuan apapun, ia tinggal menghubungi Hiyori saja. Merasa tidak tenang, Dewa Yato pun menemui Yuki di rumahnya. Ia langsung bertanya tentang keadaan Yuki pada Hiyori. Hiyori menjawab jika tentu saja Yuki sangat senang tinggal bersamanya di rumah Hiyori. Sebab Yuki yang saat ini tidak perlu lagi tinggal dan tidur di kuil seperti Dewa Yato yang menahan dingin setiap malam.
Dewa Yato kemudian menjelaskan jika malam adalah waktu kelahiran iblis, saatnya untuk siluman yang bersembunyi dalam kegelapan keluar. Hiyori pun di sini menjadi sangat khawatir dengan Yuki karena ia sadar jika pasti saja ayahnya akan masuk ke kamar itu untuk mematikan lampu, sebab Yuki yang sangat takut dengan gelap malam. Lalu setelah itu, Yuki pun tiba-tiba datang ke kamar Hiyori. Ia berkata pada Hiyori jika tadi ayahnya datang ke kamar itu dan langsung mematikan lampu. Dan Yuki pun rupanya memang benar takut dengan kegelapan. Akhirnya Hiyori pun menyuruh Yuki untuk tidur bersamanya saja agar semuanya jadi lebih aman. Yuki pun nampak senang. Hiyori juga tak lupa menyalakan lampu kamar tidurnya agar Yuki menjadi terang dan tidak takut lagi saat ia akan tidur. Dalam situasi seperti ini, membuat Yuki pun menjadi traveling pikirannya kemana-mana. Ia pun segera ingin meminta bantuan Hiyori untuk menemaninya bermain push rank Mobile Legends bersamanya, tanpa disadari oleh Yuki sendiri. Jika sedari tadi, semua tingkahnya diperhatikan langsung oleh Dewa Yato. Dewa Yato pun lalu segera keluar saat Yuki hendak bermain push rank bersama dengan Hiyori yang sedang tertidur. Keesokan harinya, Yuki pun menemani Hiyori untuk berbelanja. Di mall tersebut, Hiyori pun melihat jika Yuki dari tadi terus saja memandangi sebuah papan skateboard. Lalu dengan inisiatifnya, Hiyori pun bertanya pada Yuki, apakah kau mau membelinya? Yuki pun menolak. Ia berkata pada Hiyori, jika ia mau papan skateboard itu, Yuki tak perlu membelinya. Ia tinggal meminjamnya saja pada toko itu. Tapi itu adalah pencurian menurut Hiyori, hingga Hiyori pun menjadi marah pada Yuki karena sikapnya tersebut. Yuki yang merasa tak enak pada Hiyori, ia pun memutuskan untuk pergi menjauh dari Hiyori. Hiyori pun lalu mencari-cari kemanakah keberadaan Yuki saat ini, karena jika sampai Yuki hilang, ia pasti akan kena marah habis-habisan oleh Dewa Yato. Akhirnya Dewa Yato pun tahu jika saat ini Yuki tidak bersama lagi dengan Hiyori. Hiyori pun nampak sangat menyesal dengan keteledorannya itu. Akhirnya dia pun memutuskan untuk tidur untuk mencari keberadaan Hiyori menggunakan roh sucinya. Celakanya kali ini, Yuki rupanya sedang dikepung oleh begitu banyak siluman seorang diri, hingga ia pun tak tahu apakah dapat selamat dalam insiden ini. Beruntung di waktu yang tepat, Dewa Yato pun datang bersama dengan Hiyori. Seketika itu, kekuatan Dewa Yato pun lalu ia kerahkan untuk dapat melindungi Yuki.